Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen wali kelas A2 Bapak Ayuda Mahardika SNMPD. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah drama Diana Lestari MPD, serta seluruh apresiator yang sudah berkenan hadir untuk menonton drama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan tata tertib yang harus ditaati saat pementasan berlangsung. Yang pertama, selama pementasan dilarang mengambil gambar menggunakan cahaya atau flash. Yang kedua, menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama pementasan berlangsung. Yang ketiga, tepuk tangan hanya diperkenankan di awal dan di akhir pementasan. Dan yang terakhir, handphone dapat disetting dalam mode silent atau tidak mengaktifkan notifikasi. Baik tahliah luar biasa sekalian angkatan 2021 atau kelas A2 PBSI ini, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pementasan drama yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Davina Febri Mireni dan rekan saya Irfanda Sidia Maria Fitri selaku Master of Ceremony atau MC yang akan membersamai apresiator dan rekan-rekan di sekalian. Baik Dahlia, di sini kita mempunyai jargon ya. Betul, jadi jargonnya itu karena judul dramanya itu Orang-orang di Tikungan Jalan. Betul. Jadi awal jargonnya itu itu apa ya teh? Baik, karena tadi sudah disinggung ya, kita pementasan drama kita berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Aduh Dahlia. Nah, Jangan grow. iya gitu ya. Terus pokoknya kita mempunyai jargon nih. Jargon kita adalah ketika saya berbicara OODTJ, Akang Teteh dan Bapak Ibu sekalian boleh menjawab Litaipo. Dapat dipahami? Bisa semuanya? Oke, kita coba ya. OODTJ Litaipo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin di sini udah pada penasaran bagaimana ya pementasan drama kali ini. Baik, dengan bangga A2 PBSI 2021 mempersembahkan pementasan drama dengan judul Orang-orang di Tikungan Jalan. Selamat menyaksikan.
Iya, kau punya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lalu, apalagi yang akan kita kerjakan? Aku tak tahu maksudnya. Bukankah maksudmu tanya hendak menolongku saja? Bukankah masih ada maksudmu selanjutnya? Lalu, Itulah yang ditanyakan. kau tak tahu? Tidak? Aku pun tidak. Biasanya lelaki yang memulai. Malam ini aku tak tahu apa-apa. Kenapa? Sebab aku berpikir, Aneh. Berpikir memang sulit. Tetapi kita akan menunggu sampai hari berkah. Malam kan masih panjang. Kita tak usah tergesa-gesa bukan? ya, siapa namamu? Siapa namamu? Namaku Joko. Kau sendiri belum jawab, siapa namamu? Sebaiknya hal itu tak usah kau tanyakan. Apa gunanya kau ketahui sekarang, lalu akan kau lupakan besok. Apakah namamu Semali untuk didengar? Namaku Sri. Sri. Parasmu manis, Lalu, tubuhmu juga baik. lalu, Aku tak keberatan jika menghabiskan malam ini bersamamu. apakah aku akan kau jadikan istri? Ah, jangan sebegitu jauh. Ah, kau mesti anak manja. Apakah lebih baik saya ceritakan oleh nanti saja? Ah, kau. Kopinya, Den, agar makin hangat mengobrolnya. Sri, kau mau? Tentu, tapi susu saja. Kopi satu dan susu satu. Pak. Jangan engkau menggodaku. Siapakah itu? Seorang pemuda, dia teh gila, selalu saja menyeru bapaknya. Ada seorang yang mengaku bapaknya, tetapi pemuda itu teh tidak mau percaya. Ibunya dulu menjarah. Dia kenal saya, tetapi sekarang sudah meninggal. Kau tahu ceritanya, Sri? Ah, terlalu panjang. Biarlah, ceritakan. Lain kali saja. Tidak kali ini. Mengapa? Sebab saya tak suka. Ah, kau. Bu, kopi hitam satu. Terima kasih. Halo, apa kabar? Baik. Malam ini indah bukan? Ya, lebih baik kita berkenalan saja. Ya, Joko, silakan. Sri, Siapa nama saudara? Ah, nama saya kurang menarik. Kurang menarik. Saudara akan menjadi jengkel jika lo mendengar nama saya. Jadi siapa nama saudara? Botak. Aku terkenal dengan nama itu. Botak. Ya, botak. Lihat kepala. Botak bukan? Jadi, jangan khawatir. Hal itu tidak akan menyakiti hati. Joko selalu tertarik pada soal nama. Tadi waktu sekali mula-mula berjumpa, dia juga sangat ingin tahu namaku. Apakah itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk? Tidak. Apa nama daerah ini? Jalan Puspa. Rupanya kau belum tahu nama daerah ini. Belum. Aku orang asing di sini. Aku datang. Nah, jangan salah. Kurang, ini kurang. Kau lebih tua dari yang kusangka. Kau lebih penipu lagi. Dia kata, aku sudah tua. Aku sudah tua. Terimalah ini. Sudah, jangan menangis lagi. Dia kata, aku sudah tua. Aku sudah tua. Aku perempuan tua. Tampaknya daerah ini bukan daerah yang romantis. Dahsyat sebenarnya. Aku salah satu daripada mereka. Aku terharu, Sri. Sebetulnya, kami ingin tahu lebih dari perempuan itu. Aku tak ingin berakhir seperti dia. Dia. Siapa namanya? Iya, Ieng. iya, iya. Namanya lebih muda daripada orangnya. Jangan kita perbincangkan lagi hal umum. Aku tak ingin berakhir seperti dia. Lalu mengapa engkau menjadi seperti sekarang ini? Aku sudah tak berayah ibu lagi. Di zaman revolusi,
Ibuku mati karena terpiduk oleh bom yang pertama-tama jatuh di desaku. Ayahku bisa menipu Belanda. Rumahku dibakar sendiri oleh rakyat. Di bumi hangus kata mereka. Kemudian aku mengungsi. Waktu itu aku masih gadis muda. Mula-mula jika lapar aku mencuri. Tetapi kemudian banyak tentara-tentara muda yang berbaik hati kepadaku. Mulai saat itu aku menjadi manusia tingkatan rendah. Aku tak bisa mematahi orang banyak. Dengan begitu aku tetap tinggal di lapisan bawah dan tak bisa naik ke atas lagi. Aku sangat iri hati melihat wanita-wanita lain yang mendapatkan kesempatan betapa susila. Sebegitu iri hati hingga terkadang aku malah membenci laki susila ini. Jangan berkata seperti itu. Mengapa tidak? Ada seorang temanku, keadaannya juga seperti aku, tetapi ia cerdik. Siapa nama Iya. wanita itu? Neti. Ya, meskipun Neti sudah berniat ke jalan yang baik setelah punya toko itu, tetapi orang-orang tidak mau menerimanya. Bahkan tetangganya selalu menganggapnya sebagai seorang pelajar. Neti membutuhkan kepercayaan, tetapi orang banyak tidak mau menerimanya. Pak, di mana kau? Kepalaku sakit, Pak. Siapakah itu? Pemuda gila yang selalu mencari Neti. Sudah terlalu banyak orang gila yang merasa lihat malam ini. Sekali lagi kuisi piala, kurebuk sekering-keringnya, lalu bernyanyi hingga bulan menyala cahaya, menerang kelam di langit mega. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembali tidurlah lagi. Peduli apa musim cuaca, biar ku mabuk semabuk-mabuknya. Halo Sri, belum dapat teman bukan? Hei manusia, kau teman Sri bukan? Ya, Kau mendengar bagaimana aku mengucapkan sajak tadi? ya. Litaipo lah yang membuatnya. Aku tahu. Suatu hal yang hebat. Mungkin kau senasib dengan saya. Kau menyukainya. Sajak itu menarik, tetapi saya tidak menyukai. Mengapa kau tidak menyukainya? Pernah juga aku seperti halmu, tetapi aku sudah dapat mengatasinya. Sekarang aku tidak mabuk lagi. Sebab itulah aku tidak suka sajak itu. Jadi kau orang hebat kalau begitu. Tetapi aku lain halnya. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembali tidurlah lagi. Peduli apa musim cuaca, biar ku mabuk semabuk-mabuknya. Sajak itu tepat sekali untuk saya. Bukankah tepat bagi kebohongan orang berduka? Aku berharap pengarang itu bisa hidup lagi di dunia ini, agar aku bisa menghabiskan minuman ini bersama-sama dengannya. Duka cintamu berat, kawan. Tidak tertahan lagi. Yamur. Anakmu, tetapi pemuda itu Rupanya kau pun juga telah mendengar cerita tentang mereka. Benar, ia telah gila. Jika memang ia yang gila, maka akulah yang gila. tentu ada cerita yang menarik. Cerita ini tidak menarik, tetapi sangat menyedihkan. Cerita ini harus dicatat dalam sejarah di hidupku. Joko menyukai cerita. Seharusnya engkau juga, Sri. Terlebih, ini cerita tentang diriku. Aku ingin semua orang tahu cerita tentang diriku. Jadi bagaimana? Suatu ketika, aku tertarik pada seorang gadis. Aku pun sudah mulai lupa apakah waktu itu aku betul-betul sangat mencintainya atau tidak. Siapa nama gadis itu?
Wanita itu bernama Parti. Parti merupakan gadis yang manis dan sungguh istri yang nikmat. Hanya satu cacatnya, ia lebih sering bertengkar. Sehingga pertengkaran itu membuatku keluar dari rumah dan aku berhubungan dengan perempuan lain. Aku pun tak tahu bahwa waktu itu ia sedang mengandung. Dan aku memang tidak peduli. Yang ku ketahui, selama ini pekerjaan ia adalah menjalan. Teruskan. Tiba saatnya aku sudah tak tahan mendengar nasib istriku itu lagi. Aku lalu pergi mencarinya. Aku merasa berdosa kepadanya. Mencarinya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Setelah 5 tahun, barulah aku tahu bahwa ia ada di dalam kota ini. Aku lalu pergi mencarinya kemari, tetapi semuanya telah terlambat. Istriku telah mati. Kena Raja Singa. Dari mana kau tahu? Dia teman saya, sepekerja. Diamlah. Aku sudah tak tahan mendengar nasib istriku itu lagi. Neraka. Istriku mati dan anakku telah gila. Sudahlah, kau pemabuk pula. Tak apa. Anggur adalah sahabatku satu-satunya. Ia dapat memahami saya. Sudahlah. Kalian tidak mengerti ceritaku. Hari sudah malam dan aku harus segera tidur. Sri, kenapa anaknya menjadi gila? Anaknya telah gila sebelum dia datang kemari. Kasihan sekali pemuda itu. Setelah ditinggal suaminya dan ibunya menjalan tapi tinggalan kelas 1, orang-orang tidak mau mempercayainya bahwa pemuda itu mempunyai ayah yang sah. Kasihan sekali. Bahkan orang-orang selalu menamakan dia anak beda. Suatu hari, ia jatuh cinta kepada seorang gadis yang tidak cantik parasnya. Ketika ia melihat gadis itu gadis baik-baik. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri mengapa gadis itu menolak pinangan si anak gadis itu. Akhirnya pemuda itu menjadi gila dan selalu mencari ayahnya. Rupanya daerah ini memang bukan daerah yang romantis. Dan orang-orang yang selalu datang ke sini pun selalu dengan alasan-alasan dan sebab-sebab. Yang kalau dipandang lucu, tampak lucu. Kalau dipandang sedih, tampak sedih. Bu, memangnya ibu tidak tahu kisah pemuda gila itu? Pertanyaan itu teh lucu atuh. Saya makan hanya seorang penjual. Saya hanya akan senang jika membahas tentang uang saja. Terhadap hal yang semacam itu, saya hanya senang menontonnya saja, tetapi tidak suka menjalaninya. Silahkan bermain terus, saya akan menontonnya, tapi jangan ajak saya untuk ikut serta. Bu, rupanya sudah semakin sepi. Berapa semuanya? Saya akan membayarnya. Berapa semuanya? 5 rupiah. Pas. Mas, Terima kasih. Otak, kau tak akan kemana-mana bukan? Tidak. Mari kita habiskan malam ini di sini, di tikungan jalan ini. tetapi kita sudah membuat rencana, Joko. Tapi bukankah malam masih panjang? Menjelang pagi sajalah. Kau masih berpikir? Saya kira begitu. Sabar dulu, cantik. Mungkin ini bisa menerangkan hatimu. Kau pintar, Joko. Sekarang, saya jadi tidak mengerti mengapa kau datang kemari. Terkadang aku mempertanyakannya kepada diriku sendiri. Aku sudah memikirkannya. Apakah ada semacam kesepian di dalam dadamu itu? Sepi dan luka. Alangkah dahsyatnya. Di zaman revolusi aku mempunyai seorang gadis. Tapi terpaksa aku harus pergi meninggalkannya. Karena aku harus bergabung dengan laskar rakyat di sana. Perpisahan kami semakin membesar ketika aku harus dikirimkan ke Sumatera. Dapat kalian bayangkan. Setelah 5 tahun aku baru bisa kembali ke sini. Lalu aku mencarinya. Tapi ia sudah pergi ke lain kota bersama orang tuanya. Lalu aku mencarinya dan menemuinya di sini. Tapi aku mendengar bahwa ia sudah memiliki pemuda lain.
Mendengar hal itu, aku sudah tak bisa lagi menggunakan hati, lalu pergi meninggalkannya. Ya kawin dengan pemuda itu? Belum. Tapi setidak-tidaknya ia tentu telah dipeluk dan dicium oleh pemuda itu. Hei, maksudmu gadis itu harus 100% bersih, suci begitu? Mengaku saja, kau juga menginginkan gadis seperti itu dengannya. Joko, sudah terang aku tidak mempunyai kebersihan dan kesucian setelah obrolan kita. Tapi kau tidak akan kawini, Sri. Kau juga tidak akan kumiliki. Aku hanya memuaskan nafsuku saja bersamamu. Aku juga tak tahu mengapa aku harus datang kepadamu. Itulah yang kupikirkan dari tadi. Kau telah berputar-putar, Joko, tetapi cobalah teruskan berpikir. Joko, jadi kau tidak cukup puas begitu? Semua orang yang menjadi saya tidak merasa puas, Bung. Kalian tahu, sebenarnya aku mempunyai seorang teman. Tentunya lelaki yang tidak suka lepas cemburu. Dia seorang yang baik, penyabar, setengah umur, dan juga mempunyai kedai minyak tanah. Istrinya telah lama meninggal. Sungguh mati. Percayalah, ia jatuh cinta kepadaku dan sanggup menggosipkan segalanya. Ya, asalkan aku jatuh cinta pula kepadanya. Kalau mau, aku bisa memerasakannya. Tetapi, ia sangat baik hati, sabar, dermawan, dan sudah separuh tua. Lalu, binatang mana yang mau menerka mangsa yang begitu tulus? Sri, kau orang yang baik sih. Orang itu akan baik dalam umurnya. Lihatlah, baru saja yang kita bicarakan, dia sudah datang. Nah, tuan-tuan, sikap kita sekarang harus menyatakan. Sri, Sri, Mas Tarjo, cantik tenan Sri, cantik. aku sudah lama menantimu, Mas. Oh, benarkah? Ada sesuatu yang ingin Mas katakan kepada Mas Sri? Apa, Mas? Tapi nanti saja. Bagaimana? Apa kabarnya Sri? Baik sekali, Mas. Sudah lama kau tidak datang. Aku rindu. Mas, silakan perkenalan. Mereka berdua teman karib. Saudara, perkenalkan, Tarjo. Kota. Mereka berdua baik hati. Telah menemani saya menantikan. Oh, begitu. Nampaknya tuan-tuan ini baik sekali mau menemani Sri. Bagaimana kalau kita pergi ke warung yang ada di sana untuk membeli sesuatu? Usul yang baik. Bagaimana? Saya, mereka tidak akan pergi dari sini. Karena akan ada orang yang ingin mereka temui. Sayang sekali. Baiklah. Mari Mas Tarjo. Sri, tapi bagaimana? Joko, bukannya kau masih berpikir? Mari Mas. Sri, Sri. Aku heran, mengapa perempuan itu berbohong? Mungkin urusannya penting, Joko. Mungkin juga mengenai hidupnya. Aku akan menunggu keduanya di sini. Aku akan menemanimu, Joko. Bukankah kau menanti mereka juga? Ya, saya ingin selalu tahu akan segala-galanya. Kau mau? Tentu. Ada perkapi? Sebentar. Tidak ada. Saya carikan dulu. Malam yang aneh, Bu. Ada perkap? Joko, Surati, mengapa kau kemari? aku datang kepadamu, Joko. Aku tak membutuhkan kau. Biar kau bisa aku lagi. Aku sudah tak tahan, Joko. Apa peduliku? Joko, masa remajaku habiskan untuk kau, untuk menantimu. Saya cinta padamu, Joko. Dengan cara bagaimana lagi? Kau harus mengutarakan cintaku supaya kau percaya. Pulanglah, aku tak membutuhkan kau. Mengapa kau bisa berbuat begitu, Joko? Engkau juga bisa berbuat semaumu. Mengapa aku tidak? Joko, waktu itu kau melihat aku sakit paru-paru. Kalian tidak bisa menahannya lagi. Apa peduliku? Kau sendiri pula menyakiti hatiku. Tidak, Joko. Kau berlebihan. Aku masih terus mencintaimu. Percayalah, pemuda itu sudah tidak berarti bagi saya. Tapi pernah berarti, bukankah begitu, Surati? Kau belum mensyafati keadaanku. 5 tahun menunggu bukanlah satu pekerjaan yang ringan. Terkadang orang merasa sunyi dan relasinya. Apalagi setelah mendengar kau gugur semata.
Siang itu sebabnya sekali. Kau bisa menggambarkan mengapa saya menerima pemuda seperti Iya, Majo. Dia anak baik dan ia mencintai seorang. Dan kau pun mencintainya pula, bukan? Aku tak tahu. Aku kesepian. Aku khawatir menjadi orang tua. Jadi kalau begitu engkau berdua sudah hampir kawin. Tetapi aku masih bersih, belum diapa-apakan. Tapi tidak-tidaknya kau tentu telah dipeluk dan dicium oleh pemuda itu. Meskipun kau belum dikawini olehnya, tapi kau tentu telah dicium olehnya. Ya, benar. Aku telah diciumnya. Tetapi kau berbicara tentang nafsu. Kau tidak berbicara tentang cinta. Kau masih mendapatkan cinta 100% dari Joko. Joko, masih bisa kau menghubungi aku? Tidak, berat sekali. Aku tak percaya kau sejahat itu. Kita hanya sedikit salah paham dan tidak bisa menguasai nafsu masing-masing. Tetapi aku tidak percaya bahwa kita akan bisa bersama. Engkau berbicara terlalu banyak. Pulanglah, biar aku tinggal di sini. Marah ya marah Joko, tapi jangan begitu. Sudah larut malam dan lagi sangat dingin. Serta kabar tinggal di daerah ini. Mengapa? Kau cemburu? Surati, dengarlah. Aku di sini memang hendak melacur. Lalu mau apa lagi? Aku di sini memang hendak menyakiti hatimu, hendak mengecewakan hatimu. Baik, kerjakanlah Joko kalau kau mau. Tetapi sudah itu datanglah kepadaku. Aku akan membuktikan bahwa cintaku masih penuh. Sudah itu pastinya engkau yang bisa berbuat itu. Terserah. Alangkah dahsyatnya. Kau botak, kau dengar semua percakapan kami? Tentu saja. Jadi, itu gadismu. Ya, Cukup cantik. Saya lebih kira baik kita omongkan lain soal saja. dengan senang hati. Masih ingin merokok? Tidak, Lihatlah, si pembubuk itu datang pula. Apa kabar Tuan? Buruk, aku gagal. Ia tak mau tidur meski sudah jauh malam begini. Katanya ia lebih suka berlagu. Dengan begitu sakit kepalanya akan hilang. Lebih baik engkau sendiri tidur Tuan. Aku, bagaimana aku bisa tidur selama ia masih bernyanyikan lagu La Paloma? Kau mendengar lagunya tadi? Ya, Ini lagu La Paloma, tetapi anakku aneh. Katanya lagu itu bukan bernama lagu La Paloma, tetapi lagu kematian anak jada. siapa nama anak itu? Narko. Mengapa ya selalu melakukan lagu itu? Dulunya lagu itu menjadi kenangan antara aku dan ibunya. Ketika suatu kali aku minum bersama ibunya, lagu itu menjadi kenangan kami berdua. Rupanya ibunya telah mengajarkan lagu itu kepadanya. Sehingga ketika Narko bernyanyi lagu La Paloma, aku jadi merasa tersiksa. Bayangkan, mengapa aku ingin musnah saja pada penyandangan dosaku sendiri. Ia tak tahu bahwa aku adalah bapaknya. kenapa engkau memikirkan bunuh diri itu sendiri Tuan? Sedangkan orang-orang selalu ingin lari sebelum menghadapi masalah itu tersebut. Karena gagal, aku ingin musnah saja pada penyandangan dosaku sendiri. Mengapa engkau lekas-lekas menyangka gagal? Sedangkan gejala kegagalan adalah kematian itu sendiri Tuan. Tuan Surya, Oh kau Seno, saudara-saudara, inilah Seno, seorang pemuda Pandu yang tidak aku mengerti dengan pahamnya. Suka menolong, sayang menyayangi orang lain, dan lain hal-hal perbuatan suci yang menurutku perbuatannya itu adalah perbuatan yang mokal-mokal saja. Sudahlah Tuan Surya, janganlah engkau bertengkar lagi dengan Narko. Nanti tetangga-tetangga akan terganggu. Tak bisa Seno, ia sudah tak mau mendengarkan saya lagi. Surya! Surya! Narko, anakku, kemari nak. Tidak, aku tidak mau dekat mereka. Mereka jahat, Surya. mari sembunyi, mari. Nak, kemari nak. Mereka sudah pergi. Surya, kepalaku.
sakit sekali. Sudah saya katakan, Narko, kau hanya perlu tidur, nak. Engkau juga tidak tidur, Surya. Bagaimana aku bisa tidur selama kau masih bernyanyikan lagu lama-lama? Aku tidak bernyanyi lagu lapa-lapa, Surya. Aku bernyanyi lagu kematian anak jadah. Persetan apa namanya, Narko. Tetapi lagu itu sangat menyiksa saya. Kau sudah gila, Surya. Tidak. Kau tidak tahu saja, Narko. Sekarang kau diam di mana? Di sana, di atas. Kau pun telah tahu itu. Kau pun boleh pula tinggal di sana. Di atas. Di loteng. Maksudmu di kayangan. Semua orang tahu itu. Dan ayahku juga berdiam di sana. Tapi katakan, siapa bapakku? Akulah bapakmu, Narko. Bukan. Kau orang jahat, Surya. Mengapa aku jahat? Kau orang asing. Kau benci lagu kematian anak jadah. Aku hanya tersiksa saja, Narko, ketika kau menyanyikan lagu Lapaloma. Aku tidak bernyanyi lagu lapa-lapa, Surya. Aku bernyanyi lagu kematian anak jadah. Kau harus tahu itu. Tentu saja, Narko. Aku hanya merasa tersiksa. Lebih baik aku tidur saja, Surya. Kepalaku semakin sakit sekali. Baiklah, nak. Bapak akan mengantarmu. Tapi benarkah kau bapakku? Tentu, nak. Sungguh, nak. Sungguh. Aku adalah bapakmu dan kau adalah anakku, Narko. Ya sudahlah. Lebih baik aku tidur saja. Kepalaku semakin pusing sekali. Demi anggur, marilah, nak. Bapak akan mengantarmu. Selamat malam, tuan-tuan. Aku akan menjaga mereka. Baiklah. Joko, Termenung, saudara. Ya, banyak hal yang harus dipikirkan. Surya pemabuk itu berhasil membuat anaknya tidur. Dan sekarang Sri, aku memikirkan dirimu. alangkah berupanya aku. Mas Tarjo, aku perlunya langkah kau membelikan kulin 3 batang. Tentu saja. Aku mengerti sih. Aku mengerti sih. Aku mengerti. Mungkin ia marah. Tetapi mudah-mudahan ia kembali. Sri, ini ada yang kita katakan kepadamu. Marilah segera kita kerjakan. Apanya? Janji kita tadi, kita akan. Nanti dulu. Apalagi yang akan ditunggu. Bagiku malam sudah tidak akan lebih panjang. Kenapa Joko? Begini, saya akan... Maukah kau? Tidak. Maaf Joko, aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Sri, engkau belum memahamiku. Kau yang tidak memahamiku. Aku akan kawin dengan Tarjo. Ia mengajakku. Peduli apa itu? Kau bisa menipunya sebentar. Tidak, kau harus insaf. Tidak boleh berkata seperti itu. Aku tidak membutuhkan perjalanan lagi. Aku mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Sungguh Joko, kau harus mengerti betapa besar arti kepercayaan ini bagiku. Kepercayaan untuk bisa berharap. Berharap dalam hidup macam seperti ini. Tidak, kepercayaan untuk berjuang. Sri, engkau harus menolongku. Aku lelah dan kosong sekali. Kasihan sekali kau Joko. Kau masih belum bisa memahaminya. Ya, Sri. Sri. Mas Tarjo, Aku mengerti, Sri. sekarang kita pulang Mas ke rumahmu. selamat bagi kalian berdua. Joko, kau masih belum bisa memahaminya. Ya, Aku mengagumimu karena engkau mampu berpikir. Dan bagiku Joko, kemampuan berpikir itu adalah Mari Mas Tarjo. Mari. Joko, hai. apa yang sedang kau renungkan? Sri akan kawin dengan Tarjo. Tarjo tampak bahagia. Itu mendatangkan sesuatu yang aneh di dadaku. Otak, sudah terlampau banyak kebobrokan yang kulihat malam ini. Oh, saya paham. Saya juga. Ada berita, Joko? Ya, Ini tentang Surya. Iya, sudah tiada. sudah tak ada. Dia telah meninggal. Mati. Musnah. Ia bunuh diri dengan mulut. Masuk di kamar beserta anaknya. Oh ya langit, kesedihan dan kesengsaraan ini sudah terlampau banyak yang kulihat. Malah, dia sesuatu yang aneh. Terkadang aku, terkadang dahsyat. Malah,
memiliki bintang dan rembulan, memiliki jangkrik, wanita jalan, laki-laki jalan. Malam mengandung degung doa-doa dari biara, bayi lahir dan kematian. Malam ini mendukung rahasia. Aku mau tidur. Perlu tidur. Kemana kau akan tidur? Seniman bisa tidur di mana saja. Selamat tidur botak. Yuk. Joko, Surati, aku bisa meninggalkan kau. Surati, maafkan aku. Aku menyesal. Aku sekarang mengantuk dan perlu tidur. Mari kita pulang saja, Joko. Baiklah. Oh, DTJ!